Saudara-saudari yang terkasih, akhir-akhir ini marak demo menentang Omnibus Law. Omnibus Law itu sebuah hukum, sebuah undang-undang yang merangkum semua undang-undang yang tadinya terpencar sana-sini, ada tingkatan negara, provinsi, kabupaten, sehingga lalu kemudian menyulitkan di dalam berinvestasi, lalu kemudian dirangkum jadi satu supaya lebih simpel dan praktis. Sehingga lalu kemudian birokrasi yang berbelit-belit dikurangi. Nah, di dalam gereja, di dalam kitab suci tadi disebut satu yang lebih ringkas dari Omnibus Law, yaitu hukum kasih. Mengapa disebut ringkas? Karena kalau menurut para ahli, kalau dihitung-hitung di dalam hukum Taurat ada kira-kira 613 perintah yang harus ditaati oleh orang-orang Yahudi. Misalnya hukum mencuci tangan sebelum makan, hukum membayar adas jintan, membayar ini dan itu, tidak boleh langsung makan ketika pulang dari kubur dan sebagainya, tidak boleh jalan kira-kira 1 atau 3 kilometer pada hari Sabat, dari Sabat tidak boleh buat ini, tidak boleh itu, banyak sekali larangan, 613 katanya. Sehingga kalau orang memang mau teliti, maka dia akan membawa hukum itu di mana-mana. Orang Yahudi terkenal suka menulis tulisan-tulisan di sini digelang supaya apa? Hukum Tuhan dapat mereka lihat. Kadang-kadang di ambang pintu juga mereka tulis hukum Tuhan, apa yang mereka boleh lihat dan boleh laksanakan. Jangan sampai misalnya pulang dari mana lalu terlalu bersemangat atau terlalu lelah sehingga lalu kemudian terpaksa melanggar hukum Tuhan. Jadi banyak sekali yang kecil-kecil, yang kadang-kadang yang satu dilakukan, yang lain kelupaan dan sebagainya. Lalu bertanyalah di sini, memang maksudnya mau menguji, tetapi juga itu suatu pergumulan dari hidup manusia. Tuhan, hukum manakah yang paling terutama? Dan Tuhan mengatakan 2 hal tadi. Yang pertama, mengasihi Allah. Kasih Allah, tapi bukan cuma sekedar perasaan. Saya mencintai Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata Tuhan aku mencintaimu. Tetapi tadi dikatakan dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Dan ini sebenarnya hukum yang Tuhan sudah buat juga ketika menciptakan kita. Dia tanam di dalam hati kita suatu kemampuan untuk mencintai dengan hati, dengan jiwa, dan akal budi. Apa itu hati? Hati bukan sekedar organ tubuh, bukan yang dimaksud di sini, tapi satu perasaan di mana roh bisa tinggal menggerakkan kita. Kalau mencintai, maka dengan hati itu kita diajak untuk lebih dalam lagi. Hati yang menilai perbuatan-perbuatan kita. Hati yang membuat kita sadar diri kalau masih kurang. Yaitu Tuhan berbicara di hati. Demikian juga jiwa. Jiwa seringkali disebut dengan prinsip hidup. Ketika kita mencintai, kita mau memberikan sesuatu.
Kita mau mengatakannya dengan memberi, ya, dengan melakukan sesuatu yang baik. Ya, kalau kita mau mencintai Tuhan, kita tidak hanya mengatakan saja, tapi kita apa ya yang Tuhan kita mau saya kasih untuk Tuhan. Ya, misalnya ada orang, Tuhan, nanti kalau saya mendapat pekerjaan, maka saya akan buat ini dan buat itu. Tuhan, kalau anak saya lulus nanti, ya saya akan ungkapkan rasa syukur saya akan ajak anak saya atau keluarga untuk berziarah. Jadi suatu cinta yang ditunjukkan berkat prinsip jiwa tadi, mau membuat sesuatu. Tuhan, saya mau mencintaimu, karena itu saya mau buat di rumah saya, di pojok taman di rumah saya, satu gua kecil di mana saya nanti dengan keluarga boleh berdoa. Itu dia. Tapi juga dengan segenap akal budi. Ya, kadang-kadang orang berkata cinta tetapi lalu tidak rasional. Ya, lalu kemudian jadi aneh. Ya, namanya cinta kepada Tuhan membuat kita manusia matang juga. Kita menjadi manusia dewasa. Jadi kita tidak lalu kemudian menjadi aneh-aneh. Ya, aneh-aneh itu misalnya apa? Ya, lalu menjadi serba gampang menyalahkan diri. Ya, menyalahkan diri. Saya misalnya sudah melakukan doa novena, lalu kemudian tiba-tiba pada waktu novena hari yang ketiga ada gangguan dari keluarga karena ada yang sakit misalnya. Saya lalu kemudian terpaksa tidak meneruskan novena. Lalu apa yang terjadi? Ya, saya menjadi serba salah, menyalahkan diri saya, lalu kemudian menjadi merasa diri berdosa sekali. Ya, itu dia. Jadi sedikit aneh. Karena apa? Akal budi saya diajak oleh Tuhan untuk melihat, ya, Tuhan barangkali minta kita untuk mencintai Dia melalui saudara kita. Nah, itulah sebabnya pada perintah yang kedua ini, ya, pada perintah yang pertama ini ditambahkan perintah kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kadang-kadang Tuhan minta kita bukan hanya untuk memandang ke atas, tetapi juga untuk memandang, melihat saudara-saudara kita, sesama kita. Ya, mencintai seperti dirimu sendiri. Ya, Tuhan beri patokan mudah. Kalau saya suka makan, kalau saya ingin makan, saya bisa melihat saudara kita yang tidak makan, dia membutuhkannya. Kalau saya tadi dikatakan ingin tidur dengan selimut, saya melihat saudara saya, ya, tadi dikatakan, ya, saya gadaikan selimutnya. Ya, karena apa? Karena dia hutang sama saya. Sebagai jaminan, ya, ambil selimutnya dia. Supaya apa? Nanti kalau kamu tidak bayar, selimutnya jadi milik saya. Itu gadai, jadi memberikan uang, ya, tapi dengan jaminannya apa? Lalu kemudian berpikir, kalau saya tidak berikan sekarang, nanti dia tidur bagaimana? Ya, Anda harus tahu bahwa di Palestina itu panas, tetapi kalau malam bisa dingin sekali. Jadi ketika orang tidak punya selimut, orang bisa lalu kedinginan, ya, bahkan juga mati karena kedinginan. Atau paling tidak tidurnya tidak nyaman.
Dan itu ukuran-ukuran itu mencintai seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, bacaan yang pertama berbicara tentang hal praktis mencintai. Contoh-contoh ya. Yang pertama, tidak menindas. Janganlah kamu menindas janda dan anak yatim. Saya mau katakan, kalau orang berbuat jahat kepada orang yang kuat, itu pikir-pikir, itu tidak akan terus-menerus. Tapi kalau orang berbuat jelek pada orang yang lemah, itu bisa terus-menerus. Ya, di dalam sekolah-sekolah itu yang namanya bullying, ya, atau orang yang suka mengeroyok orang, yang disuka dikerjain itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa membalas. Dan semakin dia tidak membalas, semakin dia kelihatan lemah, semakin dibully. Begitu juga dosa pada orang yang lemah. Seringkali kita bisa menindas sampai habis. Tuhan bilang, jangan orang asing kau tindas, jangan janda atau anak yatim kamu tindas. Yang berikut tadi, kalau orang meminjamkan uang, apalagi karena memang dia sungguh-sungguh miskin, ya, yang lebih mulia adalah memberikan bantuan uang. Ya, sudahlah, kamu tidak usah pinjam, saya kasih saja. Ya, tetapi kalaupun kamu mau membantu dengan meminjamkan, berlakulah sedemikian, jangan sebagai penagih utang terhadap dia. Yang dimaksud memang perlu juga dia membayar, tetapi kita kalau boleh lagi adalah memberikan, membantu, ya. Jangan bebankan bunga utang. Ini Tuhan kasih contoh yang praktis. Tentu saja itu berlaku bagi mereka yang pinjam. Ya, katakanlah kalau tadi gade itu orang yang mengambil, meminjam, maka dia juga harus memikirkan bahwa kadang-kadang orang yang membantu dia memang membantu dari kekurangan. Ya, seringkali yang terjadi adalah yang menghutangi atau yang meminjamkan malah jadi bingung sendiri. Mau menagih tetapi ya malu hati, yang ditagih tenang-tenang saja dan sebagainya. Ini juga berlaku timbal balik. Saudara-saudara kasih, hukum kasih itu hukum yang sederhana, mudah diingat, mudah dicerna. Tetapi yang sederhana ini selalu butuh pembaruan semangat. Itulah yang disebut dengan segenap hati, segenap jiwa. Itu bukan berarti bahwa kita sempurna terus, tetapi itu berarti bahwa kita berusaha terus-menerus, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu membuat kita lalu bisa berefleksi dengan akal budi kita. Sudah sejauh mana saya mencintai? Dan cinta tidak pernah ada di satu titik, saudara terkasih. Cinta selalu bergerak. Dan semakin kita serius mencintai Tuhan, kita juga akan serius mencintai sesama. Dan semakin kita berusaha mencintai dengan segenap hati, Tuhan akan memberi kepada kita rahmat. Karena cinta mendekatkan, cinta menyatukan, dan cinta membuat kita semakin dekat dengan Tuhan yang mencintai. Semoga Anda dan saya menjadi orang-orang yang penuh kasih, penuh cinta. Amin.